Dimulai. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Ya, selamat ya. Berhenti, stop. Ya, coba anak-anak semuanya berdiri. Kita mau nyanyi Indonesia Raya. Tangannya di samping. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Boleh duduk, silakan. Gimana kabarnya anak-anak? Ibu ucapkan salam Sukihotu. Ya, pada pagi hari ini Ibu nggak mau absen dulu. Hari ini kelas 3A dan B, kira-kira ada temannya yang enggak masuk? Willy aja. Willy ya. Coba temannya 3A. Ada? Masuk semua. 3B Willy. Ya. Berarti hari ini Willy enggak masuk. Kenapa? Ada kabar? Buku kalau kakek nenek-nenek terus mengalami kematian. Nah, pada hari ini kita akan belajar yang ulang kembali pelajaran yang minggu lalu, ya. Nah, yaitu tentang iya benar sekali, Buddha Parinibbana. Kita mau mengenal Buddha Parinibbana. Apa itu Parinibbana?
Usia 80 tahun, Sang Buddha menyelesaikan retret pelatihan terakhirnya di Pasar. Di sana, beliau mengumumkan bahwa dalam waktu 3 bulan, beliau akan meninggalkan dunia ini dan mencapai paripurna di Kusnaga. Dengan pengakuan yang tenang ini, beliau memulai perjalanannya, memilih desa Serana Kusinara sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Nah, ini adalah tempat Sang Buddha peristirahatan terakhir. Nah, ini tempatnya seperti ini. Di mana ya? Iya, di Kusinara. Nih. Lanjut. Sang Buddha akhirnya tiba di hutan Mala di Kusinagar dekat Sungai Anyawati. Ini adalah tujuan terakhir dari perjalanan panjangnya. Sang Buddha mempersiapkan diri untuk peristirahatan terakhirnya. Beliau meminta Ananda untuk menyiapkan tempat peristirahatan di antara 2 pohon garam dengan kepala menghadap ke utara. Sang Buddha berbaring di sisi kanannya dalam posisi singa, ampun dan tenang. Saat berhubungan, Sang Buddha memberikan ajaran terakhirnya kepada para biksu yang telah berkumpul di sekitarnya. Saat terakhirnya mendekat, Sang Buddha memerintahkan Ananda untuk mengundang para mala dan penguasa Guskir untuk memberikan penghormatan. Meskipun para nabi, Ananda melaksanakan permintaan tersebut dan para mala yang meliputi 90 lawak pohon-pohon. Beberapa menangis secara terbuka, yang lain berlutut dalam penghormatan ini, tetapi semuanya bersatu dalam pengabdian mereka kepada yang tercerahkan. Berbaring di antara 2 bukit di Kusinaga, Sang Buddha bersiap untuk memasuki nirwana. Sang Buddha memasuki kondisi meditasi yang dalam, naik melalui padana dan berbaring dengan cara sugesti, persepsi, dan perasaan. Ananda sangat percaya bahwa Sang Buddha telah menikah, tetapi Ananda, seorang biksu dengan wawasan spiritual yang dalam, memberitahunya bahwa Sang Buddha sedang berada melalui kondisi meditasi. Abu-abunya itu meninggalkan relik ya setelah dibakar. Bukan abu aja, tapi ada reliknya ya sejenis. Iya. Akan tetapi, Relik. berita tentang kematiannya tersebar dengan cepat dari para pemimpin dari daerah-daerah yang jauh dari Kusinagar. Pesannya intinya yaitu ya ajaran Buddha yaitu jangan berbuat jahat, tambahlah kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Itu ya Sang Buddha berpesan kepada umatnya yaitu jangan berbuat jahat, tambahlah kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Nah, dari kita melihat video ini, anak-anak harus kita tetap semangat menjalankan ajaran Buddha, yaitu berbuat apa? Baik, biar pahalanya banyak. Kalau karma baiknya banyak, bisa ditabung untuk masuk apa? Surga yang akan datang kalau ada kelahiran kembali ya. Karena dalam agama Buddha itu ada kelahiran kembali. Jadi anak-anak tetap semangat menjalankan ajaran Buddha. Nah, itu ya, itu nanti kita akan belajar di sini ya. Nih, setelah melihat ini, Ibu mau lanjut. Nah, nih, Buddha Parinibbana. Kalau di buku anak-anak boleh dilihat gambarnya halaman berapa di buku? Iya, 56 ya. Buku perlengkapannya dicek, udah ada semua bukunya? Udah ada semua. Halaman 56. Nah, yaitu Buddha Parinibbana. Nah, ini adalah Sang Buddha ketika dia parinibbana. Apa sih itu parinibbana tadi? Apa itu parinibbana? Ada yang tahu apa itu parinibbana?
hantu juga ada. Makanya kita percaya adanya hantu karena dalam agama Buddha ada kelahiran menjadi hantu. Nah ini posisi Sang Buddha Parinibbana, dia posisinya seperti apa? Tidur, dia baring, ya seperti posisi singa, ya. Nah Buddha Parinibbana. Nah tadi Buddha tanya apa sih yang dimaksud Parinibbana? Parinibbana adalah meninggal atau wafat. Iya. Nah selama 45 tahun Sang Buddha mengajarkan Dhamma. Dhamma itu adalah ajaran Buddha. Kepada siapa Sang Buddha mengajarkan? Manusia. Iya, itu tadi bilang kepada para dewa dan manusia. Sang Buddha tidak hanya mengajarkan manusia, tetapi Sang Buddha juga mengajarkan dewa. Lalu di sekolah tidak boleh bullying, ya. Memperlakukan temannya itu tidak boleh. Melanggar sila ketiga. Lagi olahraga, yang perempuan lagi ganti baju, laki-lakinya ngintip, tidak boleh. Selain itu, celananya nih sama laki-laki biasanya jahil. Adik. Nah, sesama laki-laki suka celananya dilorotin. Ada yang begitu? Abi juga ya, Abi yang Islam ya. Iya. Boleh sekarang? Tidak boleh karena itu mulai sekarang tidak boleh menjahili temannya. Ya, oke, tidak boleh ya. Yang keempat apa ini? Ya, aku bertekad menghindari berkata yang tidak benar. Berarti tidak boleh berbohong. Anak-anak di sini ada yang pernah berbohong? Pernah berbohong? Tidak? Hebat, pintar ya, tidak boleh berbohong. Kalau ditanya belum ada PR, jawabnya belum, tidak ada PR. Ya, kalau tidak ditanya orang tua hari ini nilainya berapa nak? Misalnya nilainya 5, bilangnya 100, itu berbohong nggak? Berbohong. Ada yang tidak pernah. Ya, itu jangan dilakukan ya, karena dosa. Iya, begitu itu bagus, benar ya. Ya, nomor 4 tadi sudah. Kelima, aku bertekad menghindari minuman keras yang dapat memabukkan. Nah, 5 yang mana mabuk? Ya, minum minuman keras itu tidak boleh, ya. Bisa mabuk itu melanggar sila kelima. Ya itu, lanjut. Nah, iya betul. Jangan berbuat kejahatan, balasan dengan kebaikan.